ya. Semoga anak-anak semuanya di sini sudah siap untuk belajar mata pelajaran ibadah yang akan dibawakan oleh Bu Ella. Nah, di pelajaran ibadah kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang sujud. Tetapi sebelum kita belajar tentang sujud, harus mengetahui dulu apa sih tujuannya kita mempelajari pembelajaran tentang materi sujud ini. Nah, tujuan yang pertama itu agar kita itu mengetahui pengertian sujud. Yang kedua, bisa memahami macam-macam sujud. Terus yang ketiga, mempraktekkan sujud dalam kehidupan setiap hari. Terus yang keempat, sadar akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dan yang keenam, mengerti tentang kegunaan sujud. Kalian pastinya tahu ya kalau sujud itu dilakukan setiap hari di dalam sholatnya kita. Tapi di sini kita akan membahas tentang beberapa macam-macam sujud. Pokok bahasanya itu yang pertama kita nanti akan belajar tentang sujud syukur. Yang kedua kita akan belajar sujud tilawah. Yang ketiga kita akan belajar tentang sujud syahwi. Nah, teman-teman di sini yang pernah melakukan ketiga sujud tersebut ada atau tidak ya? Nah, kalau teman-teman baru pernah mendengar ternyata ada sujud syukur, ada sujud tilawah, dan ada sujud syahwi. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama mengenali apa itu sujud syukur, tilawah, dan sujud syahwi. Untuk yang pertama, apakah sujud itu? Nah, sujud itu adalah salah satu rukun sholat yang merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah sajalah. Dan di sini pastinya kita setiap hari pernah melakukan sujud tersebut ya. Sujud ini yang dimaksud adalah sujud ketika kita sholat sehari kita ada 5 waktu, berarti kita sujudnya berkali-kali di setiap harinya. Nah, lanjut ya. Yang pertama, pembahasan yang pertama itu kita akan belajar tentang sujud syukur. Kalian di sini pernah bersyukur? Nah, bersyukur di sini bukan hanya mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah saja, tapi bisa juga kita mewujudkan dengan rasa syukur kita dengan cara bersujud. Nah, apa artinya sujud syukur? Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Jadi di sini kita kalau mendapat kenikmatan dari Allah dan terhindar dari mara bahaya, kita disunahkan untuk sujud syukur. Nah, lanjut ya. Nah, syarat, rukun, dan contoh sujud syukur, mari kita simak video yang ada. Ini ada tata cara sujud syukur. عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau mendapatkan hal yang menggembirakan atau dikabarkan berita gembira, beliau tersungkur untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Sujud syukur ialah sujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur dapat dilakukan dengan sebab-sebab sebagai berikut. Yang pertama,
mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang begitu besar yang dia rasakan sehingga dia pantas untuk bersyukur dan melakukan sujud. Yang kedua, terhindar dari mara bahaya. Yang ketiga, mendapatkan berita yang menggembirakan. Perlu diingat, pelaksanaan sujud syukur ini hanya dilakukan di luar sholat saja. Syarat sujud syukur yang pertama ialah suci dari hadas dan najis, baik pada badan, pakaian maupun tempat di mana dia itu sujud. Syarat yang kedua ialah menghadap kiblat. Syarat yang ketiga ialah menutup aurat. Rukun sujud syukur yang pertama ialah niat. Bacaan niatnya ialah nawaitu sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Aku berniat sujud sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Rukun sujud syukur yang ketiga, satukan. Yang keempat, salam setelah sujud sambil duduk. Yang kelima, tertib atau berurutan. Yang selanjutnya ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah menurut bahasa itu adalah sujud karena bacaan tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Dan di sini syarat sujud tilawah itu yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap ke arah kiblat. Yang ketiga menutup aurat. Nah, untuk yang selanjutnya ayat-ayat sajdah. Ayat-ayat yang dimaksud ketika kita sujud syukur itu adalah dinamakan ayat-ayat sajdah, dan di Al-Quran itu terdapat 15 ayat sajdah. Di antaranya seperti berikut ini ya. Contohnya salah satunya ada ayat ke-206 dari surat Al-A'raf, ayat ke-15 dari surat Al-Mulk, dan seterusnya sampai 15. Silakan dibaca sendiri ya. Ini adalah ayat-ayat sajdah. Ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tersebut, kita disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Nah, teman-teman di sini sudah pernah melaksanakan sujud tilawah atau belum ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat tersebut? Nah, nanti kalau kita sudah tahu ilmunya, semoga kita bisa mempraktekannya ya. Yang selanjutnya, tata cara sujud tilawah. Yang pertama, apabila sedang sholat dan membaca ayat sajadah, disunahkan sujud. Yang kedua, sujud tilawah di luar sholat bila membaca ayat sajadah atau mendengar, disunahkan dengan rukun-rukunnya. Niat, takbiratul ihram, sujud sekali, kemudian memberi salam sesudah duduk. Nah, bagaimana bacaan sujud tilawah? Bacaan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu bacaan sujud tilawah. Setelah selesai lalu bangkit berdiri dan meneruskan sholatnya. Untuk yang terakhir ada sujud syahwi. Sujud syahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan karena ragu, kurang, atau kelebihan rakaat saat melaksanakan sholat. Tata cara sujud syahwi itu ada dua. Yang pertama, dilaksanakan sesudah salam apabila kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Yang kedua, dilaksanakan sebelum salam bila terjadi keraguan dalam sholat. Nah, berikut ada contoh sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah. Tata cara sujud syukur, sujud syahwi, dan sujud tilawah.
illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu saat mengerjakan sholat. Apa yang biasanya lupa, apa yang biasanya ragu-ragu, yaitu bilangan rakaat sholat maupun bacaan sholat. Bagaimana tata caranya? Yang pertama, ini tempatnya adalah sebelum salam. Di anak-anak, kalau kalian lupa atau ragu saat mengerjakan sholat, jangan setelah tahiyat jangan terus salam. Jadi disunahkan untuk sujud sahwi terlebih dahulu. Sebelum salam, di posisinya seperti ini ya, duduk tahiyat akhir, kemudian nanti sujud 2 kali, kemudian duduk dan terus salam. Langsung saja tata caranya. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Subhana man la yanamu wa la yasum. Subhana man la yanamu wa la yasum. Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yasum. Subhana man la yanamu wa la yasum. Subhana man la yanamu wa la yasum. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang ketiga, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Ayat sajdah di dalam Al-Quran jumlahnya banyak, ada 15 yang sudah Pak Fuad jelaskan kemarin. Kemudian bagaimana tata caranya? Sujud tilawah. Sini ada 2 tempat cara melakukannya. Yang pertama, dalam
sholat membaca ya surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, seperti dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-19 atau yang terakhir. Maka posisinya seperti ini ya, ya. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Setelah sujud itu kita teruskan dengan ruku. Allahu Akbar dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ketika di luar sholat, umpamanya kita sedang baca Al-Quran, duduk ya, ayat yang di dalamnya ada ayat sajdahnya, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Caranya bagaimana? Umpama kita baca Al-Quran surat Al-Alaq, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Al-Quran kita tutup terlebih dahulu, kita letakkan pada tempatnya, kita bawa ya, seperti ini. Kemudian kita lakukan sujud tilawah. Saya yang sujud tilawah adalah Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa shawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itulah contoh-contoh sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Di situ sudah dijelaskan tentang tata caranya, bagaimana caranya sujud syukur, bagaimana caranya sujud tilawah, dan bagaimana caranya sujud sahwi. Demikian materi sujud pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kalian semua paham tentang materi sujud yang dibawakan oleh Bu Ella pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.